Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu fasilitator, pengajar praktek, teman-teman admin program pendidikan guru penggerak angkatan 8 BBGP Jawa Tengah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan satu fitur atau satu layanan yang diberikan oleh Pokja penyelenggara PGP di BBGP Jawa Tengah, yaitu dashboard PGP angkatan 8. Kita tahu bahwa tugas fasilitator, tugas pengajar praktek salah satunya adalah memberikan penilaian dan juga menandai kehadiran peserta. Nah, dua hal ini yang menjadi kunci bagi kesuksesan program PGP angkatan 8. Banyak sekali hal yang perlu ditandai kehadirannya, penilaian-penilaiannya. Untuk itu kami membuatkan dashboard untuk membantu Bapak Ibu melihat penilaian mana yang belum selesai, lalu kehadiran mana yang belum ditandai. Baik, di dashboard ini informasi yang disediakan, yang pertama ada progres penilaian untuk fasilitator. Jadi progres penilaian fasilitator nanti Bapak Ibu bisa lihat sampai dengan sekarang sudah berapa persen penilaian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Lalu juga ada progres penilaian untuk pengajar praktek, ada detail penilaian oleh fasilitator dan pengajar praktek. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sedetail-detailnya sampai kalau misalkan ada yang belum 100%, siapa yang belum dinilai pada tugas apa, untuk membantu Bapak Ibu nanti mencari di LMS-nya bagian mana yang belum dinilai. Untuk membantu koordinator PP, ini nanti ada data PP berdasarkan progres nilainya yang ada kabupaten kotanya. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4 ini terkait dengan penilaian yang Bapak Ibu lakukan baik oleh Fasil dan PP di dalam LMS. Yang kedua yaitu progres penandaan kehadiran. Selain Bapak Ibu memberikan penilaian, yang tidak kalah pentingnya adalah menandai kehadiran. Masing-masing Fasil dan PP punya tugasnya masing-masing. Fasil bertugas menandai pada seluruh kegiatan pembelajaran online, sedangkan pengajar praktek bertugas menandai kehadiran pada lokakarya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Penilaian oleh fasilitator itu jumlahnya banyak sekali Bapak Ibu, dan kategori penilaiannya yang pertama ada penilaian kehadiran, itu ada 10 penilaian kehadiran 1.1 sampai dengan 1.3. Ini diambil datanya langsung dari kehadiran yang Bapak Ibu tandai. Jadi Bapak Ibu tidak ada di fasilitator tidak ada penilaian kehadiran ya, tapi menandai kehadiran nanti akan menjadikan ini keluar sebagai penilaian kehadiran. Yang berikutnya ada penilaian kebermaknaan refleksi, ini ada di koneksi antar materi. Lalu ada penilaian penugasan kelompok, ini ada di ruang kolaborasi. Nah, ini semuanya menjadi tugas fasilitator. Lalu baik modul 1.1, 1.2 sampai dengan 3.3. Lalu ada penilaian penugasan mandiri. Ini ada di demonstrasi kontekstual 1.1 ya. 1.2 terus sampai dengan 3.3. Dan ada penilaian portofolio, yaitu unggah aksi nyata 1.4 dan 3.3. Oke. Berikutnya ada tes awal dan tes akhir. Ini Bapak Ibu fasilitator tidak melakukan penilaian, tapi nilainya akan langsung diambil dari hasil pekerjaan masing-masing peserta. Berikut ada 41 item penilaian yang masuk menjadi tanggung jawab fasilitator. Berikutnya ada penilaian oleh pengajar praktek. Penilaian pengajar praktek ini terdiri dari penilaian kehadiran dan partisipasi, yaitu penilaian kehadiran sendiri, daftar hadir pada lokakarya. Ini
akan diambil langsung nilainya dari hasil penandaan kehadiran. Jadi Bapak Ibu tidak menilai tapi menandai kehadiran. Lalu penilaian keaktifan pada lokakarya dari lokakarya orientasi sampai dengan lokakarya 7. Pertanyaannya, kalau tidak hadir pada lokakarya apakah penilaian keaktifannya dinilai? Jawabannya tidak. Jadi Bapak Ibu pengajar praktek yang pesertanya tidak hadir pada kegiatan lokakarya, maka penilaian keaktifan pada lokakaryanya ini harus dikosongkan atau tidak dinilai. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa menilai keaktifan seseorang sementara seseorang tersebut tidak hadir pada kegiatan lokakaryanya. Berikutnya penilaian yang dilakukan oleh PP, ada penilaian refleksi ini di PI 3 dan PI 6. Lalu ada penilaian observasi pembelajaran di PI 4. Penilaian keterampilan coaching ada di PI 5, penilaian dokumentasi ada PI 6, dan unggah rencana kerja program. Ini 2 hari setelah loka 7. Ini ada di bagian loka 7 nanti di akhir. Jadi semuanya ada 56 item penilaian yang akan didapatkan oleh peserta, baik itu dari fasilitator maupun dari pengajar praktek. Bapak Ibu fasilitator dan pengajar praktek punya porsi nilai 50-50. Jadi 50% dari pengajar praktek, 50% dari fasilitator. Oke. Setelah itu ada penandaan kehadiran oleh fasilitator. Nah, fasilitator wajib menandai kehadiran setelah selesai mengerjakan kegiatan pembelajaran daring. Ini ada di eksplorasi konsep Vicon untuk modul 1.1, tapi untuk modul 1.2 sampai dengan 3.3 ini forum diskusi. Sehingga Bapak Ibu harus melihat forum diskusinya dan menandai apakah peserta tersebut hadir pada forum diskusi tersebut. Lalu ada ruang kolaborasi Vicon sesi 1, Rukol sesi 2, dan juga elaborasi pemahaman. Ini Bapak Ibu fasilitator berkewajiban menandai ini di setiap modul, baik itu modul 1.1 sampai dengan modul 3.3. Oke. Peserta yang kehadirannya kurang dari 34 dari 38 Bapak Ibu, jadi nanti penilaian pertama atau syarat kelulusan pertama itu bukan nilai tapi kehadiran, sehingga Bapak Ibu pastikan kehadiran ini ditandai semuanya sesuai dengan keadaan sebenarnya gitu ya. Oke. Berikutnya penandaan kehadiran oleh PP. PP hanya menandai kehadiran di 8 item ini, loka orientasi sampai dengan loka 7, ada 8 item. Sedangkan fasilitator menandai kehadiran 4 item untuk 10 paket 10 modul, sehingga jumlah total kehadiran yang didapat oleh peserta itu sebetulnya ada 48. 40 dari fasilitator, ini 1.1, 1.2, 1.3 sampai dengan 3.3, lalu 8-nya dari pengajar praktek. Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan kehadiran dan juga penilaian. Sekarang kita akan buka dashboardnya. Bapak Ibu bisa masuk dashboardnya dari link yang sudah saya berikan ini. Nanti akan kami share di grup Fasil PP dan juga admin. Di dashboard ini Bapak Ibu bisa melihat yang pertama di bagian paling kiri ini ada progres penilaian. Nah, progres penilaian ini menandakan berapa banyak penilaian yang sudah atau berapa persen penilaian yang sudah Bapak Ibu berikan. Saya filter di sini sampai dengan modul 1.4 ya, karena yang sudah selesai sampai dengan modul 1.4. Kecuali mungkin aksi nyatanya masih tanggal 28 nanti due date-nya. Tapi ini sampai dengan modul 1.4 seharusnya
Bapak Ibu sampai dengan modul 1.4 ini idealnya untuk fasilitator ini sudah 100% ya. Oke, coba kita lihat ya. Salah satu cara melihat detailnya seperti ini Bapak Ibu, klik di angkanya atau di namanya, lalu klik tanda panah ke bawah. Nanti kita akan bisa lihat penilaian mana saja yang sudah dilakukan dan penilaian mana saja yang belum dilakukan. Oke. Kalau Bapak Ibu klik nanti tanda namanya lalu tanda panah ke bawah, nanti dia akan meloading datanya. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah saya klik tanda panah ke bawah dan ini hasilnya seperti ini. Jadi di penilaian portofolio masih 61,9%, penilaian penugasan kelompok masih 75%, penilaian penugasan mandiri 75%. Nah, kita akan lihat ya penilaian portofolionya yang mana sih yang masih belum selesai semua aja dinilai. Kita akan klik di penilaian portofolionya lalu klik tanda panah ke bawah lagi untuk melihat lebih detailnya lagi. Nah, ternyata di aksi nyata 1.4 ini penilaiannya baru 61,9%. Siapa yang belum dinilai? Bapak Ibu bisa lihat, klik aksi nyatanya lalu dilihat lagi nama-nama pesertanya. Siapa yang sudah dinilai dan belum dinilai. Nah, ini dia. Ini yang di bawah ini yang sudah dinilai, yang ini belum dinilai. Bapak Ibu, angka 100 itu bukan nilainya, tapi apakah dia sudah dinilai atau belum dinilai gitu. Nilainya tidak tercermin di sini. Ini hanya apakah ini sudah dinilai atau belum dinilai. Ya, untuk kembali lagi Bapak Ibu bisa klik di atas di sini reset. Dari progres ini Bapak Ibu masih banyak yang harus dikejar Bapak Ibu fasilitator. Pak Afif Kurniawan ini Bapak Ibu kalau yang presentasinya paling rendah ini pasti akan selalu ada di atas gitu ya. Jadi harapan saya Bapak Ibu jangan ada yang di atas. Kalau yang di atas sudah 100% berarti yang di bawah 100% semua. Oke. Itu untuk kehadiran fasilitator. Jadi kalau Bapak Ibu klik di nama fasilitatornya, nanti di sini akan muncul nama pengajar prakteknya. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mencari pengajar prakteknya, nah ini sudah muncul. Ini pengajar prakteknya sampai dengan modul 1.4 dia sudah 100% nih pengajar prakteknya Pak Afif Kurniawan. Jadi Pak Larto dan Pak Kasmudi sudah 100%. Apa sih yang harus ditandai oleh si pengajar praktek sampai dengan 1.4? Itu penilaian kehadiran dan partisipasi, yaitu penilaian kehadiran pada lokakarya dan juga penilaian keaktifan pada loka 1 dan loka orientasi gitu ya. Oke. Baik. Itu Bapak Ibu untuk yang penilaian. Untuk rekap progresnya per ini PP ini yang ada kabupaten kotanya, Bapak Ibu bisa lihat di halaman berikutnya. Nah, ini yang progresnya paling rendah PP, penilaiannya ini baru 6,67%. Ini harus dikejar dan Bapak Ibu bisa mengingatkan apa saja yang belum dinilai. Bapak Ibu yang punya fasilitator pengajar praktek ini silakan diingatkan untuk segera melakukan penilaian dan menandai kehadiran. Oke. Ini bagian 1 dan 2 ini untuk penilaian. Yang bagian ketiga ini adalah untuk progres penandaan kehadiran. Jadi salah satu tugas Bapak Ibu adalah menandai kehadiran. Kami bantu Bapak Ibu untuk melihat progres penandaan kehadirannya di sini. Untuk fasilitator tadi ada 4 setiap modul, dan untuk pengajar praktek ada 8, yaitu lokakarya orientasi sampai dengan lokakarya 7. Kita lihat nanti di penandaan kehadiran ini. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini penandaan kehadirannya. Kita tidak filter berdasarkan modul.
Jadi Bapak Ibu bisa cari di sini atau Bapak Ibu bisa cari nama Bapak Ibu sebagai fasilitator di sini. Kalau bingung ada namanya di sini ada kelasnya. Ini tandanya adalah sampai dengan sekarang saat ini seharusnya Bapak Ibu itu untuk yang fasilitator ini sudah menandai kehadiran sampai dengan 2.1 elaborasi forum diskusi. Eksplorasi konsep 2.1 harusnya sudah ditandai karena eksplorasi konsep 2.1 sudah selesai dan Bapak Ibu besok rukol ya gitu ya. Oke. Nah, ini satu titik ini kehadirannya ada yang kebablasan ini. 3.1 sudah ditandai, harusnya masih 40 maksimal sampai dengan 1.4 ini sampai dengan awal 2.1 ini adalah penandaan kehadiran di 1.4 dan 2.1 untuk forum diskusi eksplorasi konsep. Nih, jadi Bapak Ibu yang masih kurang dari 40%, ini ya 40%, silakan dikejar, dilihat lagi penandaan kehadirannya. Bapak Ibu mohon untuk tidak merubah-rubah deskripsi yang ada di kehadiran karena akan berpengaruh terhadap tarikan data. Jadi kalau deskripsinya dirubah-rubah itu tidak eksplorasi konsep, tidak rukol satu lagi gitu, maka itu nanti datanya tidak bisa ditarik, tidak bisa ditandai. Oke. Nah, ini Bapak Ibu harusnya sudah seperti ini. Di modul 1.1 100%, 1.2 100%, 1.3 100%, sampai dengan 1.4. Kita bisa lihat di 1.1 apa saja sih yang harus ditandai kehadirannya. Oke. Nah, ini rukol sesi 1, rukol sesi 2, elaborasi pemahaman, eksplorasi konsep. Ini sudah ditandai semua kehadirannya. Bapak Ibu yang belum menandai silakan segera melakukan penandaan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.